Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salma Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai urgensi Masailul Fiqhiyah dalam dunia modern. Adapun tugas video ini disusun semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih. Nah, urgensi Masailul Fiqhiyah dalam dunia modern yang akan saya bahas kali ini itu mengenai bagaimana sih fikih Islam menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Nah, pada zaman modern ini ditemukan saat ini bagaimana hukum Islam itu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer pada dunia modern, serta yang akan dibahas kali ini apa sih yang dimaksud dengan Masailul Fiqhiyah dalam terminologi Islam. Nah, contoh pada masalah kontemporer mengenai sholat berjarak. Nah, sholat berjarak pada masa pandemi. Nah, di masa pandemi yang telah kita lalui kemarin. Nah, saat ini kan pasca pandemi ya. Nah, di masa pandemi yang telah kita lalui kemarin, dalam sholat pun kebanyakan orang itu melihat hukum sholat itu menjadi satu dengan sunnah berjamaah. Nah, padahal sahnya sholat itu mempunyai hukum sendiri, yaitu memenuhi rukun-rukunnya. Nah, adapun sedangkan berjamaah ini hanya merupakan sunnah di luar sahnya sholat, karena pada pandemi kemarin ini masyarakat lebih banyak dihimbau untuk tidak keluar rumah dan tidak berkerumun, otomatis tidak sholat dengan jamaah, berjamaah, sholat secara berjamaah. Nah, yang kedua, Masailul Fiqhiyah ini mengidentifikasikan masalah semacam itu dengan tidak mencampur adukan hukum. Nah, meskipun telah bercampur adanya antara hukum sholat dengan hukum berjamaah menjadi kebiasaan, maka apabila dilihat dengan kacamata Masailul Fiqhiyah, pembahasan Masailul Fiqhiyah, nah, sholat berjamaah yang berjaga jarak ini hukumnya tetap sah karena memenuhi rukun sholat. Karena telah memenuhi rukun sholat, tidak ada sholat dengan jarak dengan berjaga jarak lantas sholatnya tidak sah. Nah, kemudian masalah jaga jarak itu tidak mempengaruhi sahnya sholat, bahkan menjadi sunnah untuk menjaganya supaya tidak tertular penyakit dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam konteks ini Masailul Fiqhiyah mengamati persoalan hukum Islam yang mana selalu dihadapi oleh umat Islam. Nah, sehingga mereka beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, bersikap dan berperilakunya itu sesuai dengan tuntutan Islam. Sekarang kita menuju ke pengertian Masailul Fiqhiyah. Nah, Masailul Fiqhiyah ini merupakan disiplin ilmu, salah satu disiplin ilmu yang telah berkembang disebabkan berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut ibadah, akidah, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, yang mana seringkali meminta jawaban kepastian dari sudut hukum. Nah, persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu. Maka dari itu adanya perbedaan situasi ya yang melingkupinya, atau persoalan hukum Islam baru yang belum ditemukan sebelumnya. Nah, di sini disebut hukum Islam yang kontemporer. Kemudian slide selanjutnya ini membahas tentang ruang lingkup Masailul Fiqhiyah. Nah, dari sudut fikih, dari sudut pandangan ulama fikih, penyelesaian suatu masalah ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada sumber pokoknya Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dapat disimpulkan ruang lingkup pembahasan Masailul Fiqhiyah ini meliputi dua
dua poin. Yang pertama adalah ibadah hubungan manusia dengan Allah, dan yang kedua ibadah hubungan manusia dengan sesama manusia. Hablum minallah wa kadzalika hablum minanas. Nah, ibadah hubungan manusia dengan Allah seperti ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu apa sih? Ya, ibadah mahdhah ini ajaran agama yang mengatur perbuatan manusia, yang mana perbuatan manusia ini murni mencerminkan hubungan manusia itu dengan Allah, dengan Sang Pencipta itu. Sedangkan ghairu mahdhah ini yaitu ajaran agama yang mengatur perbuatan antara manusia dengan sesama manusia. Jadi ibadah mahdhah itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan ghairu mahdhah itu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta dengan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, kemudian poin kedua ini hubungan manusia dengan sesama manusia ya, ruang lingkupnya. Yang kedua, nah di dalam buku Paradigma Fikih Modern, ruang lingkup Masailul Fiqhiyah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau zaman modern. Seperti aspek hukum keluarga. Nah, aspek hukum keluarga itu seperti apa? Pembagian harta waris, lalu akad nikah via video call atau via telepon. Nah, kemudian seputar wakaf, perwakafan, kemudian KB, dan lain sebagainya. Terus ada juga aspek pidana seperti hukum potong tangan, terus hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dan seterusnya. Ada juga aspek kewanitaan seperti bagaimana seorang muslim ini berpakaian muslim, berbusana muslim, kemudian bagaimana berjilbab, seorang wanita muslimah berjilbab, apakah harus menjulurkan ke dadanya, menutupi dada, dan lain sebagainya. Itu terdapat pada syariah Islam. Kemudian ada wanita karir juga, tentang aspek wanita itu ya, terus kepemimpinan wanita, begitu seterusnya. Terus ada aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh. Nah, bayi tabung juga itu dalam aspek medis. Nah, kemudian aspek teknologi. Teknologi ini bagaimana menyembelih hewan secara mekanis. Nah, kemudian seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset. Nah, itu bagaimana hukumnya. Kemudian memberi salam dengan bel dan lain sebagainya. Ada aspek politik juga, dan aspek yang ibadah, berkaitan dengan ibadah, seperti berkurban, ibadah kurban dengan uang bagaimana. Kemudian menahan haid demi ibadah haji, itu hukumnya bagaimana. Nah, itulah masalah-masalah fikih kontemporer yang kita bahas. Nah, yang kedua mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis, yang mana erat hubungannya dengan masailul fiqhiyah atau fikih kontemporer. Antara lain adalah masalah metodologi pemahaman hukum Islam atau pemahaman usul fiqh, itu pengkajian lebih mendalam. Nah, persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat Al-Quran merupakan maupun hadis Nabi, adat istiadat masyarakat yang berlaku. Nah, itu termasuk dalam ruang lingkup kajian masailul fiqhiyah. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini secara etimologis, fikih itu berarti faham atau pemahaman yang mendalam. Nah, kalau secara terminologi itu fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara, hukum-hukum yang sifatnya amaliyah
yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil terperinci. Nah, masail fiqhiyah ini adalah fikih yang berorientasi kepada masalah-masalah kontemporer yang bersifat baru masalah-masalahnya dan belum pernah ada di zaman sebelumnya. Nah, banyak hal dapat mempengaruhi perubahan zaman, di mana akan terjadi hal-hal baru yang mana menuntut ketegasan hukum Islam dalam mensikapi keadaan tersebut. Misalnya terkait dengan ijab kabul melalui video call tadi. Terus hukum perkawinan sendiri bukan hukum yang baru, akan tetapi apabila pelaksanaannya menggunakan sistem komunikasi jarak jauh, video call, apakah ijab kabul itu menjadi sah? Nah, atau terkait dengan jual beli online, yang mana harus akadnya itu harus melalui pesan WhatsApp atau marketplace. Nah, padahal jual beli secara fikih ini mensyaratkan bahwa objeknya ini harus jelas dan dapat diserah terimakan ketika terjadinya jual beli. Nah, perbuatan-perbuatan tersebut ini diukur dengan kategori hukum, di mana dalam hukum Islam itu terdapat 5 kategori, yaitu halal, haram, sunnah, makruh, dan wajib. Nah, di mana kategori ahkamul khamsah ini, 5 kategori hukum ini, tindakannya dapat berubah karena adanya suatu ilat. Nah, hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah ketentuan hukum yang mana menurut mukallaf atau akil balik itu atau mukallaf itu orang yang dipandang cukup dipandang hukum dapat melakukan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun dalam bentuk larangan. Nah, ini hukum taklifi ini kadar kualitasnya mungkin naik dan mungkin menurun. Dikatakan naik apabila suatu perbuatan ini dikaitkan dengan sunnah dan wajib. Namun dikatakan menurun jika suatu perbuatan ini dikaitkan dengan makruh dan haram. Nah, semuanya tergantung bagaimana ilat, bagaimana rasio, dan bagaimana penyebabnya. Nah, masail fiqhiyah pada dasarnya ini bukan pembaharuan hukum, tetapi melihat apakah ada ilat yang baru untuk menetapkan hukum kepada hal-hal yang baru, apakah ada rasio yang baru untuk menetapkan hukum-hukum yang baru. Nah, keadaan yang baru belum ada pada ketetapan fikih. Nah, jadi masail fikih ini dasarnya bukan pembaharuan hukum, tapi apakah ada rasio baru yang mana keadaannya belum ada pada ketetapan fikih yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu metodenya menggunakan metode ijtihad. Jadi masail fikih ini metodenya menggunakan ijtihad, bukan ijma', bukan kesepakatan. Sebab metode penetapan menggunakan ijma' ini hanya dilakukan jika ada pendapat tentang hukum sesuatu yang mana ada landasannya berupa sunnah, Al-Quran dan sunnah, begitu. Nah, metode ijtihad ini landasan utamanya itu kemaslahatan. Nah, sedangkan masail fiqhiyah ini metodenya adalah pada metode ijtihad yang digunakan oleh masail fiqhiyah ini mengutamakan kemaslahatan pada masalah-masalah yang jelas-jelas tidak melanggar akidah dan akhlak. Nah, hal itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud persoalan hukum kontemporer adalah hanya pada ibadah ghairu mahdhah. Hukum kontemporer ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu yang berhubungan antar sesama manusia dan lingkungannya. Nah, pada ibadah mahdhah yang
hubungannya hablum minallah seperti sholat. Nah, maka dimanapun, kapanpun, dan keadaan apapun ini sudah ada ketetapan yang tegas berdasarkan fikih, berdasarkan hukum syariat Islam. Nah, maka dari itu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perubahan dunia yang sangat cepat ini, perkembangan dunia yang sangat cepat ini, pada dasarnya ini sudah diantisipasi oleh hukum Islam. Nah, oleh sebab itu, hukum Islam sebenarnya ini tidak pernah ketinggalan zaman. Tapi hanya saja pengaruh kebodohan dalam pemahaman hukum Islam inilah yang menyebabkan seolah-olah hukum Islam ini tertinggal jauh di belakang. Nah, Masailul Fiqhiyah di sini menuntaskan problematika ini, yang mana masail fiqhiyah ini mempunyai dua arti, yaitu sebagai masalah-masalah yang bersifat kontemporer sekaligus merupakan disiplin ilmu bagi ilmu fikih, dari ilmu fikih, disiplin ilmu fikih untuk menetapkan hukum pada masalah yang baru, yang belum ada pada masa-masa sebelumnya. Yang mana masail fiqhiyah tadi metodenya ijtihad, bukan ijma. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.